Mungkin Anda tidak mengenal kami, Dan kami juga tidak mengenal Anda. tapi di sini kami akan memberitakan berita yang mungkin tidak perlu Anda tahu, tidak perlu Anda ingat, tapi harus Anda tonton. Dan yang penting, Anda harus like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa loncengnya diklik. Karena kami dari BH Berita Hits. Langsung saja berita pertama. Duh, masa langsung mas? Perkenalan sih dulu. Tapi nggak pengen kenal. Oh, ada dong fans. Tak kenal maka Tak sayang sih. sayang. tapi Tapi bohong. Gak ada sing sayang. jomblo. Nggih. Yang penting kan kuat mas. Kuat isin. Mentalnya ya. Iya. Nah, Nah, dengan siapa? dengan Adi. Nah, Mat Ade. Oh. Saya Reza. Berita pertama dari selebgram paling hits Indonesia, Wah, dengan pemasukan terbanyak, terbesar, paling dicari. paling dicari, dan setiap endorse pasti rame. Ya mungkin lebih UMR Jember. Di atas. Di atas. Berapa kali lipat itu? Bisa sampai 10 kali lipat. Itu kalau nggak dipotong pulsa, makan, BBM, Ya sama baru kos. bisa. Ya bensin juga mas. Ya, Kalau betul. nggak bensin ya nggak jalan. Nggak jalan, jalan kaki. Ya dari siapa ini mas yang berita viralnya pertama? Rahel V-nya. Wah, Beritanya itu sempat kabur dari karantina. habis perjalanan dari mana kok bisa sudah di karantina? Sepertinya jalan-jalan di pikirannya doinya. Oh, nggak bisa dong. Nggak bisa ya? Harus di karantina sendiri itu. Biar nggak kabur ya. Karantina di kamar seminggu mungkin. seminggu. Mungkin udah bisa lupain itu. Tapi Kok itu curhat ya? emang perjalanan jauh sih dari Amerika. Oh, itu liburan apa gimana itu? Itu sepertinya kerja sih. Oh, Kerja sambil liburan. enak. Enak sekali. Dibayar terus sambil liburan. Sambil liburan, kan mantap. Dan pulangnya di karantina dan kabur. Dan kabur. Oh, Dan infonya sih dibantu anggota TNI. waduh. Bahaya juga dong. Ya, banyak ya yang mungkin pelajar-pelajar yang pulang ke Indonesia karena alasan tertentu, mungkin ada orang tuanya yang meninggal atau apa. Paling penting pasti mengikuti prosedur karantina. Betul. Sebelum sempat lihat orang tuanya pasti lebih sedih. Ya, Seperti itu sih. Itu yang bikin alasan netizen itu makin rame. Karena kan dia alasannya kangen sama anak. Padahal ya di luar sana kemarin-kemarinnya juga banyak yang pelajar maupun pekerja. Dia rela pulang ke sini karena ada keluarga yang lagi berduka. Dan dia beralasan karena kangen anak. Itu Kabur. dari karantina. Itu kaburnya berapa hari di karantina itu, Mas? Kalau menurut berita sih itu sekitar 3 hari dia kabur. Dan karantinanya katanya di Wisma Atlet dan Rahel V-nya tidak mengakui. Kok bisa ya? Nah ya itu padahal jelas-jelas teman-temannya itu kan juga banyak toh, satu timnya waktu ke Amerika itu semuanya di karantina. Dan semuanya di hotel ya. Dan itu kabarnya di karantina juga dapat bayaran uang untuk karantina dari brand tersebut. Oh iya, dapat. Itu infonya dari teman kerjanya waktu di Amerika juga. Dia juga heran loh, kenapa bisa kabur padahal dapat uang loh karantina itu masih. Mungkin masih kepikiran doi. Oh iya. Ya. Mungkin ngempetnya, mungkin lagi cinta-cintanya. Dan infonya tanggal 21 kemarin itu dipanggil pihak Polda Metro Jaya. Karena alasan dari mangkirnya dari karantina itu. Betul, karena mangkir dari karantina akhirnya kan sempat viral. Iya. Akhirnya pihak Polda Metro itu manggil Rahel V-nya dan sekitar 9 jam itu pemeriksaannya. Wah, bicara apa aja itu ya, Mas? Wah, banyak sekali pastinya. Dan keluar dari Polda, Nah, ya. dia hanya bilang minta maaf.
Nggak, Semudah itu ya, hanya minta maaf ya. Waduh, padahal kesalahannya banyak, ditutupi dengan minta maaf. Minta maaf. Memang paling mudah itu minta maaf sih daripada minta izin. Berat ya. Menurut Nikita Mirzani, Rahel V-nya sudah kabur dan dari karantina, pertama dari Dubai dan kedua dari Amerika. Sudah 2 kali kabur dari karantinanya. Iya betul, 2 kali sih. Yang pertama mungkin netizen nggak begitu memperhatikan, karena kan dia liburan sendiri. Nah, dan yang waktu di Amerika kan ini temennya banyak dan bikin viral, dia itu bikin story, udah story sama, habis kabur bikin story. Harusnya kan nggak bikin sih, biar nggak ketemu. Kita terwakilkan dari Mbak Nikita, Nyai Nikita ya. Iya. Karena berani ya mengungkapin kebenaran. Ya Betul. Mungkin walaupun belum ada kepastian dari Mbak Rahel tentang kebenarannya ya, atau benar atau enggak, tapi netizen merasa terwakilkan ya Mas. Iya betul, dan Nyai Nikita juga ingin Rahel V-nya itu ditahan. Oh, Karena juga udah ada pasalnya sih kalau melanggar dari karantina. dan semoga pihak berwajib menentukan keputusan yang adil-adilnya untuk masalah ini, untuk Rahel V-nya. Betul. Jadi biar netizen itu udah lega. Iya, Nggak pilih-pilih. Iya, karena ya nggak semua ada itu kan. Ada yang juga karantina yang sampai lama di Wisma Atlet, pengen ketemu keluarga, dan ada sosok yang mungkin menjadi sorotan public figure, karantina kabur. Ya bagaimana perasaan orang-orang? Betul, semoga masalahnya cepat selesai dan kita beralih ke berita selanjutnya. Ya, dari olahraga ya Mas? Dari olahraga. Waduh, untuk pertama kalinya Indonesia juara Thomas Cup setelah 19 tahun puasa gelar Thomas Cup. Ya Mas. Wah, membanggakan sekali ya, membanggakan ini. Beri tepuk tangan. Masa tepuk pramuka. Nggak bisa, saya Nggak bukan bisa. anak pramuka tuh. Anak STM dulu. anak STM. Yang penting sekolah tutup mulai. Ya. Datang dulu, pulang Duluan. Ya, ini merupakan pertama kali sejak 2012 tim yang menang masuk final dengan skor 3-0 melawan Cina ya Mas, untuk final sekarang ini ya. Betul, hebat sekali sih Indonesia. Akhirnya bisa memperoleh juara ini waktu di Thomas Cup. Dan pasti orang tuanya sangat bangga ya, bisa mewakili anaknya itu, mewakili Indonesia dan juara juga. Dan membawa harum nama bangsa. Betul sekali. Tapi ada berita sedihnya juga, bendera Indonesia tidak berkibar saat perayaan seremoni, saat naik podium. Oh iya, dan itu karena infonya dari pihak Menpora itu terlambat untuk menyerahkan laporan bebas doping. Apa itu Mas? Itu emang wajib untuk semua atlet sih. Untuk menyerahkan laporan bebas doping, karena kan memang nggak boleh untuk atlet memakai doping. Untuk mengkontrol para atlet, iya. Benar fit. Dan atlet Indonesia tidak doping ya Mas. Cuma pas saat itu memang Menpora, pihak dari Indonesia terlambat untuk mengasihkan laporan sih. Iya. Jadi sanksinya itu benderanya nggak bisa untuk berkibar. Wah, diganti bendera apa dong Mas? Jadi benderanya itu bukan Indonesia, bendera organisasi. Sama kayak OSIS dong. Kalau di sekolah. Jadi mengharumkan nama bangsa, yang berkibar bukan bendera kebangsaan. Waduh. Bendera organisasi. Itu sama kayak pacaran lama tapi pas yang diposting fotonya orang lain. Bener. Jadi udah berjuang mati-matian, menguras keringat, waktu, dan jadinya sama orang lain. Kayak bandut. Iya, padahal itu akan momen paling penting bagi para atlet ya Mas. Dan itu mungkin yang ditunggu-tunggu saat juara. Mungkin para atlet ingin yang terbaik buat negaranya. Dan saat di podium dan yang berkibar benderanya kebangsaannya.
Betul. Dan saat itu ya dalam 19 tahun kita nunggu yang berkibar Bendera organisasi ternyata. malah bikin kecewa ya. Benar. Walaupun ada rasa senangnya juga. Iya sih. Karena ya setelah 19 tahun, Iya. akhirnya kan bisa juara. Dan pihak Menpora juga pernah mengeluarkan statement kalau nggak mengenal para atletnya seperti Fajar Samarian. Padahal Fajar Samarian itu sudah mulai 2014 dia dipasangkan. Waduh, ini mungkin saat di grup WhatsApp cuma nyimak aja. Betul. Mungkin nggak belum buka grup. Oh, atau enggak mungkin nanti pas juara Menpora mungkin ngadain acara makan-makan dan kenalan. Nah, sepertinya itu dan mengundang kita juga sih biar kenal. Nah, kayaknya siapa kita, Mas? Indonesia. Oh, Indonesia. Indonesia. Dan ya Menpora juga dipanggil presiden pada hari Jumat. Kapan itu? Jumat kemarin sih. Oh. Ceritanya Jumat kemarin cepat dipanggil presiden. Kan memang viral tuh kalau gara-gara Thomas Cup itu akhirnya presiden ikut turun tangan juga. Memanggil Menpora dengan alasan karena tidak berkibarnya bendera Indonesia dia. Yes, mungkin itu saking takutnya pihak Menpora dia mengeluarkan statement seperti itu. Tapi ya nggak tahu sih yang dibahas apa. Itu kayak pas di sekolahan itu dipanggil BK itu, Mas. Oh iya. Deg-degan begini tuh. Takut-takut sendiri itu ya. Mungkin pernah pengalaman dipanggil BK? Pernah sih. Alhamdulillah saya sering. Kayak memang sahabat sama guru BK. Wah, sahabat banget. Mungkin sampai tahu nama orang tua saya di sana. Karena sering dipanggil. Iya. Dengan adanya kasus ini, semoga pihak Menpora memperhatikan kepada para atlet biar nggak teledor lagi, bisa nanti atlet-atlet kita entah olahraga lain jika nanti juara bisa mengibarkan bendera. Ya, dan untuk pelajaran bagi Indonesia sendiri biar lebih hati-hati untuk masalah ini kayak penyetoran datanya yang pas untuk anti dopingnya biar tidak terulang lagi. Dan berita selanjutnya dari kelanjutan sama bulu tangkis juga dari atlet Indonesia, Jonathan Christie ya, Mas. Iya. Ada apa dari Jojo ini, Mas? Di beritanya sih waktu dia mengikuti turnamen Denmark Cup. Jadi itu lanjut. Oh, baru-baru ini juga. Lanjut Denmark Cup. Jadi sempat mengalami cedera pinggang dan pahanya itu bengkak. Akhirnya dia menyerah dan nggak bisa lanjut sih di perempat final. Oh, perempat finalnya? Iya. Oh, nggak sampai final berarti? Karena kan memang seperti itu sih kalau kita udah berjuang terus menerus tapi nggak ada perhatian kembali. Waduh. Pasti tumbang akhirnya. Sering di chat terus, boncengan terus, kemana-mana bareng. Jadi badut. Ojek juga bisa. Ojek juga bisa. Saat dibutuhkan terus dipakai dulu. Bahasanya pakai. Tapi pas saat gak dibutuhkan ya dibuang. Nah, iya itu. Semoga Jojo cepat sembuh dan bisa untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia lagi, dan untuk saat ini istirahat yang cukup untuk Jojo. Kalau untuk kita kerja terus gitu. Dia apa? Oh, itu Joshua beda. Oh, lain ini. Ya, mungkin ada berita lagi, Mas. Untuk berita selanjutnya tetap dari berita olahraga. Ini dalam negeri. Senang olahraga berarti namanya. Senang olahraga. Meski perutnya kayak gini juga seenggaknya ngikutin berita. Apa? Gitu. Paling senang olahraga apa sama? Olahraga catur. Yang penting gerakan. Kalau saya catur gak bisa. Bisanya apa? Tidur. Olahraga juga itu. Meraih mimpi kalau tidur. Iya kan. Ayo, apa ini, Mas? Jadi berita selanjutnya masih dari olahraga. Jadi ini dari dalam negeri. Jadi ada atlet dari Sultar
Sultra. Sultra. Oh. Sultra Apa itu, Mas? Kok Sulawesi. kayak itu alat kontrasepsi. Lain itu. Jangan Mas, langsung Sultra. Oh. Jangan Sutsu. Sultra. Apa itu? Sulawesi Utara. Oh, Tenggara. Oh, Tenggara. Mas. Tenggara. Oh. Kalau utara beda lagi. Oh, lain lagi ya. Sulawesi Tenggara. Oke. Jadi atlet dari Sultra ini belum terima uang saku. Jadi dia dikasih tahu ini ada lomba mewakili Sultra di Papua. Tapi ya anu sih gitu. Ya berangkat aja gitu. Masalah uang Nanti dia ngomong dulu. Yang penting mewakili provinsi dulu. kayak pinjam uang. Sepertinya juga bantuan dari keluarganya atlet sendiri. Nggak enak juga jadi atlet kalau gitu. Ya. Anggap ya kita berjuang tapi tidak ada yang mengapresiasi, tidak ada hasil, tidak ada support system dari sang pacar. Berjuang sendiri akhirnya, tapi tetap membawa nama harum provinsi. Wah. Dan setelah menyumbang emas, respon dari wakil KONI Sultra akan memberikan reward 100 juta. Jadi dia sering juara, bukan hanya di PON sih. Jadi beberapa banyak lomba hanya sesekali dia mendapat apresiasi. Dan semoga ya Mas, yang dijanjikan oleh wakil KONI cepat direalisasikan ya. Kasihan Mbak Dayumin dijanjikan terus. Nah, iya. Padahal wis berjuang mati-matian untuk nama asalnya ya kelahirannya dan supaya juga jiwa-jiwa muda penerus bangsa itu semangat juga untuk jadi atlet. Iya. Itu. Dikarenakan ya kita memang butuh untuk penerus biar Indonesia dikenal oleh negara lain. Betul. Karena olahraganya juga bukan karena viralnya. Iya. Dan ini juga ada atlet PON lagi. Ini dari NTT. Jadi atlet ini juga sama sih, dia bukan hanya nggak dapat uang saku, malah cabang olahraganya itu nggak didaftarkan karena dari pihak pemerintahnya juga nggak yakin kalau itu pasti menang gitu. Dan akhirnya dari sang atlet Raju Sena itu mengeluarkan biaya sendiri untuk berangkat ke Papua. Ibaratnya saat berburu dia cari sendiri Betul. Tanpa peralatan dari support sistemnya dari orang temannya. Anggap temannya nyuruh berburu, tidak dikasih tombak, dikasih panah ataupun senapan, suruh cari sendiri, jalan-jalan sendiri. Kamu tidak akan dapat babi, mungkin kamu pasti dapat semut. Semut hitam yang berjalan gitu ya. Tapi pulang-pulang harimau. Tapi pulang-pulang dia juara, dia dapat perunggu. Oh, berarti dia dapat perunggu sama perak. Oh, mendapatkan 2 medali ya Mas? 2 medali malah yang dibawa. Waduh, itu yang namanya pembuktian. Dan setelah dapat medali, baru Wagub itu memanggil dia. Wagub dari NTT ini ya? Betul, memanggil dia untuk datang dan bertemu. Baru pihak dari Bapak Wagubnya merasa bangga. Pertama diinjak dulu. Kok berdiri. Baru wow, kamu hebat sekali. cuman dapat aplaus saja seperti itu. Jadi apresiasinya cuma
saya bangga nak, itu aja. Ini menjadi pembelajaran ya, jangan sampai ngerendahin orang. Waduh, orang kalau dapat pembuktian baru tidak bisa berkata-kata, cuma kata bangga yang muncul. Betul, jadi nggak dapat apa-apa sih, cuman dapatnya saya bangga nak, cuman gitu aja. Ya saya pulang lah. Oke, gitu aja. Sip. Mungkin di grup WhatsApp-nya langsung stikernya upload semua di grup WhatsApp-nya. Pertama mungkin dalam grup WhatsApp-nya cuma ya gak ada fotonya, gak dikasih nama itu. Setelah juara langsung dinamakan. Siapa itu? Raju sang juara. Dan Raju mas stiker. Biar semoga juga cepat cair juga sih. Iya. Dan bisa membantu Raju untuk lebih semangat lagi ke depannya. Karena ya pasti ada lomba-lomba terus untuk para atlet. Benar. Ya kalau nggak cuma apresiasi aja ya. Ya, menimbulkan. Oke. Ini ada berita dari agak ke barat ya mas. Kemarin kan? Kemarin. Cuis. Cuk. Dan ini ada berita ya masih olahraga juga. Masih olahraga ya. Ya dari barat. Oh ya, mulai tadi kita bahas timur. Iya, timur. Ini ke barat. Dari Bandung, Jawa Barat. Bandung. Persib Bandung. Bandung. Saya tidak mengerti olahraga sepak bola. Saya tahunya cuma Manchester United. Tapi kemarin kalah. Jangan bahas kalah. Jangan bahas kalah. Yang penting champion masuk ya. Iya, masuk. Iya, mesti nggak juara. Ini dari Wali Kota Bandung ya mas, berstatement tidak akan memberikan bonus kepada atlet berprestasi karena tidak ada anggaran. Kok bisa nggak ada anggaran? Iya, dan ini ada statement balasan dari Yol, anggota Dewan. Semoga aja ini prank. Semoga aja prank ya? Iya. Jadi bukan hanya youtuber yang juga prank ya? Mungkin ada channel YouTube-nya dari Wali Kota. Siap. Jadi semoga bukan hanya prank ya, karena kan juga kita harus apresiasi atlet yang udah berjuang. Iya. Agan malu juga kalau gak kasih ya mas. Iya. Masa kota-kota lain, provinsi lain dapat, kota Bandung loh yang gede ini, masa nggak ada dana? Ya mungkin sekali lagi voucher aja. Voucher aja ya. Voucher apa aja itu mas, kasih aja. Ya sekarang orang kan seneng belanja, kasih atlet voucher atau voucher, apa. Belanja online ya. Iya, online apapun voucher gosok. Anda belum beruntung nanti kalau voucher gosok. Iya. Dan saya setuju dengan Pak Yoel sebagai anggota Dewan. Semoga ini hanya prank untuk para atlet, biar nggak malu dong sebagai pemerintah. Ya itu juga sebagai para atlet juga bukan hanya dalam negeri, bisa mewakili Indonesia juga ke mancanegara. Biar semangat juga. Semangat juga. Dan ada berita apa lagi mas? Ya ini ada berita lagi yang viral sih. Nah, ini berita bukan olahraga. Apaan ya? Ini berita dari Aceh. Nah, jadi ada anjing yang ditangkap oleh saya Satpol. Oh, ini dari ujung timur langsung ujung barat. Semakin barat. Dari Sabang ini. Ada apa nih dari saya Satpol ini mas? Dari Satpol ini. Jadi dia menangkap anjing. Jadi di suatu pantai itu sempat viral juga videonya, dan sampai ada public figure Sherina itu juga share di Twitter kalau anjing ini kenapa kok sampai dibuat seperti itu. Kekecewaannya seperti itu sih. Karena juga hewan juga bisa diperlakukan dengan baik ya mas. Iya benar. Alasannya ini kenapa ya mas? Kenapa kok ditangkap ini anjing? Karena wisata pantai itu
katanya sih digadang-gadang mau disebut wisata pantai halal. Ingin biar aman juga ya membersihkan Iya. pantainya. Cuman kan anjingnya masa kalau membunuh juga halal kan gitu. Ya mungkin untuk petugas yang bertugas di sana mungkin bisa lah untuk nyewa atau menyuruh dog rescue kayak petugas kayak di luar kan mesti ada ya kayak gitu, biar hewan juga merasa terlindungi di sana. Dan harapannya sih bukan cuma di Aceh sih, dari Sabang sampai Merauke kalau bisa. Dan bukan hanya anjing saja, kalau bisa semua hewan sih. Iya, ya nggak semua di Aceh juga. Kita juga kadang ya kayak kucing atau apa ya ganggu saat kita makan, kita juga ya agak kesel juga Ya, kan. seharusnya kan kalau ada kucing itu dipesankan juga daripada makan sendiri. Iya, Gitu. nanti dicela kamu nggak ya hewan kamu. Iya. Tapi kebanyakan kan kalau kucing cuma nggak sampai langsung jadi lawan di tengah kan, langsung digini enggak kan, paling cuma ya cakar-cakar atau apa gitu. Tapi kalau kucing garong lain itu, bukan cuma nyakar, gigit. Itu lain mas, lain ya? iya, Bukan itu hewan. kan cuma dari kelasnya sampean, saya nggak tahu kucing. Seleranya itu udah berbeda pas umur kan, saya cuma umur 18 masih masih muda. Jadi di berita itu tidak hanya public figure. Jadi kejadian ini juga membuat Yayasan Peduli Hewan itu melayangkan somasi pada Satpol PP di Aceh seperti itu. Jadi kekecewaannya karena kan memang videonya sempat viral sih. Iya juga. Anjing diem dipukul dari belakang. Ya semoga untuk masalah ini cepat selesai lah. Semoga ya untuk pembelajaran bagi kita untuk memperlakukan hewan bisa manusiawi juga. Iya, karena juga hewan pengen dicintai juga. Bukan hanya Anda mencintai dia, meski dia nggak cinta. Gitu. Hewan juga pengen. Hewan juga pengen. Tiba-tiba kucing chat kita, nggak siapa tahu. Oke, ini berita selanjutnya di Twitter. Oh, trending di Twitter berarti ini. Trending di Twitter. Jadi sempat ramai tentang split bill. Apa itu? Split bill itu seperti bayar sendiri-sendiri saat kencan pertama. Oh, itu ya menurutku lumrah sih mas, gak apa-apa sih. Masa ya ketemu pertama kali ya gak apa-apa dong bayar masing-masing. Tapi kalau aku mending aku bayarin lah, karena kan masih pertama menunjukkan pria. Menunjukkan pria. Jadi saya yang bayarin. Tapi kalau kebanyakan aku bayar sendiri-sendiri ya. Kalau bisa dia yang bayar. Waduh, aku sih nggak setuju sih, karena kan kita sebagai pria itu biar kelihatan tanggung jawab. Tapi meski kayak gitu, ya kalau ceweknya yang maksa untuk bayar, ya nggak apa-apa gitu. Kan ada kebanyakan kalau pertama ketemu ceweknya atau apa, nah udah aku yang bayarin karena nggak mau, udah masing-masing aja ya, tergantung perjanjiannya pas di situ kan, pas di tempat mau bayar dikasih. Gitu. Kadang kan eger-egeran Gitu. ya udah aku bayar, ya udah ya udah aku pulang. Tapi kalau ceweknya diem aja terus alasan mau ke toilet padahal makanannya udah habis, topik pembicaraan udah habis, itu gimana sebagai pria gitu. Jangan kayak gitu mas. Saya pernah gitu. makan alasan toilet, oke, saya tunggu nggak balik. Ditunggu berarti. Ya tak tunggu mas, ya Allah, tak chat kok gak balas kemana gitu. Pingsan di toilet kok bisa. Saya lihat motornya wis hilang. Aduh, berarti kecewa sama saya. Gak mungkin sama kasirnya. Karena kan kencannya sama Anda gitu. Kalau kencannya sama saya, Ya
Ya mungkin kabur juga. Tapi ya ini menjadi perbincangan karena apakah ini wajar atau enggaknya ya menurut saya tergantung masing-masing saat bayar di kasirnya atau enggak saat pertemuan pertama atau gimana ya ini gimana atau enggak pesannya masing-masing atau gimana atau ya perjanjiannya. Perjanjiannya. Tapi kalau menurutku sih kalau untuk kencan pertama ya mending si cowok sih yang bayarin. Oh, Jadi biar dibayarin gentleman. Gentle. Jadi dibayarin dulu untuk kencan selanjutnya masing-masing. Oke. Kak maneh. Jadi itu berita terakhir tentang lagi ramainya di Twitter ya Mas, trendingnya ya tentang split bill. Ya, tentang split bill itu bayar sendiri-sendiri. Kalau bahasa Maduranya apa? Pentecong. Oke, jangan bosan-bosan dengerin berita yang Tidak begitu tidak begitu ditunggu-tunggu. penting untuk diberitakan, Iya. tapi jangan bosan-bosan. Kita akan sesering mungkin untuk upload. Segabutnya kita pasti kita akan upload untuk menemani Anda di rumah karena kami akan memberitakan berita Karena kami dari berita hits.